Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Dalam kesempatan lain beliau berkata, "Man amsaka an tanawuli fudul syahwati wa lam yuhib ma fi yadihi min fudul amwal wa huwa mahrum walladhi yatamatta'u bima fi yadihi min ad-dunya wa yanfiquhu fi syahwatihi mubahati ahsanu halan." Artinya, barang siapa yang menahan diri dari hawa nafsunya dan ia tidak menafkahkan kelebihan hartanya kepada orang lain, maka dia termasuk orang yang tidak beruntung. Adapun seseorang yang bersenang-senang dengan harta yang dimilikinya dan ia membelanjakan untuk nafsu syahwatnya yang dihalalkan, maka ia lebih baik keadaannya dari orang yang kami sebutkan di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila qawlihi radhiyallahu anhu, man amsaka an tanawuli fuduli syahawat walam yunfik ma fi yadayhi min fudulil amwal wa huwa mahrum. Siapa orang yang menahan dirinya daripada memenuhi syahwat hawa nafsunya, sekiranya ini orang memiliki daripada kelebihan ataupun sisi ekonomi yang memadai, tapi ditahannya. Wa man yukashuha nafsahu, barang siapa ada orang yang pikir terhadap dirinya, pelit sama dirinya sendiri. Ente punya uang, ente punya harta, tapi untuk dirimu sendiri kikir, untuk keluarganya juga medit, baju itu aja yang dipakai, padahal duit ada untuk beli baju. Pakaian itu seminggu sekali baru ganti. Bisa beli daging, bisa beli ayam, bisa beli nasi rendang, nasi bungkus. Tiap hari yang dibeli tempe sama tahu. Parah nih orang. Ya. Alasannya apa? Hemat. Bukan hemat, pelit itu orang. Ada orang pelit sama orang lain ya. Ada juga orang itu pelit sama diri sendiri. Apa bahasa yang sudah sering kita lalu di hikmah yang sebelumnya? Eman. Mestinya loman. Kalau eman sama diri sendiri, sampai dia tidak bisa merasakan kesenangan dari harta yang dimilikinya. Dia punya harta tuh tidak bisa dia nikmati. Eman tadi, pelit sama diri, sama anaknya, sama istrinya, sama keluarganya. Wah, pokoknya pikir nih orang. Artinya syahwatnya, keinginannya ditahannya terus.
Kalau sifatnya itu mubah, silakan ngikutin syahwat, keinginan, tapi di dalam perkara yang mubah. Cuma jangan sering-sering. Tapi bukan tidak dibolehkan, ya. Nanti ada duit pengen beli Alphard, ya beli, ada duit kok. Kalau sudah ada, udah tahu, udah senang syahwatnya, oh begini naik Alphard, ya. Jangan lagi mau ditambah Volfire. Nah, nanti sekarang jadi budak syahwat nih, budak nafsu namanya. Karena ini sesuatu yang mubah, sesuatu yang mubah. Nah, dunia terbagi tiga. Di hikmah yang sebelum ada mengatakan dunia mahmudah, dunia mubaha, dunia mazmumah. Nah, kalau untuk sesuatu yang sifatnya mubah, kamu ada kelebihan, kamu bisa, tidak perlu ditahan. Tapi jangan juga dimanjakan terus menerus. Tarik ulur aja. Teman, jangan ditahan sampai ente menderita. Kamu aja menderita, apalagi anak istrimu, ya? Kalau cari suami yang di dalam, jangan yang pelit, ya. Jangan yang punya sifat medit, pikir, jangan. Cari suami yang khair, yang loyal, yang loman. Kalau dia pelit, kamu tidak bakal dikasih apa yang kamu inginkan selama itu mubah, ya. Lipstik habis, ngomong sama suaminya, bang lipstikku habis, nggak bisa dandan, beli lipstik kita ya. Oh nggak usah, pakai lumpur aja. Kan yang melihat aku kamu, bukan orang lain. Kamu pakai dan pakai lipstik nggak berdandan sama aja menurutku, tetap cantik. Dandan sama nggak dandan tuh beda. Perempuan itu kalau nggak berdandan, ya dia cantik. Itu kalau istrimu, ya. Apalagi kalau dia berdandan. Nah, dandan tuh kan butuh alat. Peralatannya dandan itu lumayan mahal. Harga lipstik 100.000 misal, bagus, nggak bikin iritasi. Harga bedak 100.000, bagus buat wajah, nggak tumbuh iritasi, gatal dan lain sebagainya. Beliin kalau ada, memang kebutuhan. Itu untuk kamu juga, suaminya. Ini enggak, ngeles terus, ditahan sama suami ini tadi. Walam yunfik ma fi yadayhi min fudulil amwal. Itulah sama dengan harta juga, dia tidak mau kebaikan, dia tidak dapat. Lezat mubah, kelezatan atau syahwat mubah dari urusan dunia, dia jadikan untuk dirinya itu zuhud terhadapnya, dizuhudkannya, sehingga istri sama anaknya jadi korban, kena imbas juga, kena imbasnya. Tapi kalau untuk mengumpulkan harta, menambah, menumpuk, oh serakah, dia tamak. Tapi untuk mengeluarkannya itu, kalau yang untuk mubah saja dia genggam tangan, bagaimana untuk yang taat, untuk yang sunnah, misal sedekah, infak, yang mubah aja ditahan sama dia, apalagi yang berpahala, ya. Jangan, nikmatin. Allah itu paling suka dengan orang yang bisa menghargai nikmat yang diberi sama Allah. Tapi kalau tasarruf, berlebih-lebihan, pemubazir lah bahasa kita, ya, Allah tidak suka yang seperti itu. Yang tidak Allah suka itu kalian punya kelebihan yang dikasih sama Allah, disimpan, ditumpuk, tidak dinikmati. Dia punya kelebihan, nggak apa-apa, beli. Dia punya apa yang mau dibeli, gitu. Ya.
selama itu tidak menjadikan mudorot untuk akhiratmu. Nah, beli sesuatu yang mubah, tapi gara-gara itu sesuatu yang mubah nih, sholatmu jadi tinggal. Yang tadi tepat waktu, akhir waktu, misal, ya nggak usah lah kalau begitu. Ini mudorot, mubah yang mendatangkan mudorot. Kalau mubah cuma untuk tamattu, bersenang-senang, sifatnya sementara, cuma pengen tahu, oh ya sudah, begini toh rasanya, nggak salah. Allah sangat menghargai, menyukai daripada perkara tersebut. Terhadap harta yang ada di tangannya, tidak juga diinfakkannya. Artinya tidak dia bersedekah untuk ketaatan, tagarrub. Tidak juga dia dengan hartanya tadi melakukan kebaikan, membantu sesama. Malah dia kikir, pelit, dan ambisi, mau menambah saja. Orang yang seperti ini, kata Imam Haddad, bahwa mahrum. Apa itu mahrum? Tercegah darinya daripada kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dia tidak dapat, apalagi kebaikan akhirat. Ya, ada harta ditahan. Sesuatu yang mubah dia kikir. Rugi orang yang seperti ini. Terhadap kelezatan, kenikmatan, syahwat mubah dunia, urusan dunia, dia tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikannya. Itu yang mubah. Tidak tahu, pokoknya simpan aja, simpan terus. Mau dikeluarin eman. Allah firmankan dalam Al-Quran, amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, bukan yusra, usra. Dan adapun orang-orang yang kikir, bakhil terhadap pahala, artinya dia merasa seolah-olah tidak butuh kepada pahala dan kebaikan. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan daripada fi'lut ta'ah. Tidak percaya dia kalau sedekah itu datangin pahala. Tidak percaya dia kalau seandainya membantu orang itu mendatangkan derajat dan keberkahan. Tidak percaya dia. Didustakannya. Yang dia percaya apa? Kalau aku keluarkan sedekah, nominal di bank berkurang. Itu yang dipercaya. Ya, bahlul nih orang, karena ngitungnya pakai kalkulator bumi. Ya, orang kalau bersedekah mengeluarkan harta di jalan Allah, ngitungnya pakai kalkulator tuh kayak yang ada di HP-mu tuh, ya berkurang lah. Ngitung ke amal baik itu pakai kalkulator langit, jangan kalkulator bumi. Kalau kalkulator bumi mah 1 2 kurang 1 1. Kalau kalkulator langit, kalkulator malaikat, 2 kurang 1 berapa? 10, bisa jadi 100, bisa jadi 1000, ya, bisa jadi masya Allah dengan kehendaknya Allah. Itu kalkulator akhirat tuh, kalkulator langit tuh. Ya, kalau kalkulator dunia, bumi, ya berkurang memang. 2 kurang 1 mah 1, 10 kurang 1 9. Tapi kalau kalkulatornya kalkulator langit lain, 10 kurangi 1 berapa? Jadinya lebih banyak. Yughril madardan hasanan yudha'if lahu hasanah. Menitipkan kepada Allah kebaikan, dilipat gandakan sama Allah kebaikannya. Jadi titipkan hartamu dengan bersedekah. Ya Allah, ana nitip ya sama fakir ini hartaku, dilipat gandakan sama Allah. Ya Allah, ana titip ya ini untuk pembangunan majelis ta'lim pesantren, dilipat gandakan nanti di akhirat sama Allah. Karena Allah nih,
Kau nitipnya dengan sebaik-baik nitip. Kalau nitipnya sama bank, ya dikelola sama dia. Ditambahkah sama bank? Ditambah, namanya bunga. Tapi tambahnya perhitungan, tambahnya medit lagi. Wah, haram. Tambahannya haram. Tapi kalau tambahan dari sisi Allah, halal, barokah, derajat, kedudukan, maghfirah, macam-macam sudah. Nitipnya ke tempat yang betul. Siapa? Ada fakir, titiplah hartaku di situ. Majelis ta'lim, tak titipkan hartaku di sana. Ada pembangunan pesantren, ada pembangunan masjid, ada titipinlah harta di sana. Tetap punyamu itu menjadi milikmu, namanya nitip. Nanti dibalikin sama Allah. Kayak kita nitip sesuatu sama teman, ya bukan punya teman jadinya. Nanti dia wajib kembaliin karena kita cuma nitip kok. Dan tempat penitipannya amanat lagi, ya. Walladzi yatamatta'u bima fi yadihi minad dunia. Adapun orang yang bersenang-senang dari apa yang ada di tangannya terhadap perkara dunia. Wa yunfiquhu fi syahwatihil mubaha. Kemudian dia keluarkan untuk syahwat yang mubah, untuk dunia yang mubah. Ahsanu halan minhu, lebih baik dari gambaran yang pertama tadi. Ditahan sama dia, kikir tadi dia tidak keluarkan untuk kebaikan dunianya, wala untuk kebaikan akhiratnya. Ditahannya sampai anak keluarganya pun kena korban, jadi korban kikirnya, sifat kikir dan meditnya ini tadi. Ada kalanya kebalik, suaminya yang loyal, yang loman, istrinya yang eman, yang kikir. Ada yang kayak gitu. Suaminya ahli sodako, istrinya yang sebaliknya. Ada suami yang kalau bersedekah diam-diam, jangan tahu bini. Parah bini kayak gini. Nah, kamu juga kalau cari bini jangan yang eman, jangan yang pelit. Cari istri itu yang memotivasimu untuk urusan akhiratmu. Cari istri yang bisa memotivasimu untuk akhiratmu, yang bisa mengangkat derajatmu di akhirat. Nah, ini istri yang matlubah, ya, memang betul-betul diharapkan oleh setiap laki-laki. Kalau kurang mau nambah, cari yang bisa motivasi juga untuk akhirat, gak apa-apa. Karena kalau istri yang paham memotivasi, dia menjadi penyemangat untuk urusan akhirat, tidak ada lah dia mau marah suaminya, malah dicarikan nama dia. Abang mau bini lagi kah? Tak carikan bang ya. Jangan asal pilih, abang kabarin saya, kata istri. Ini istri akhirat ini, ya. Allah rizkikan kalian istri seperti itu insya Allah. Tidak untuk saya dan Nabi Muhammad dan Ustaz Arsyad, buat kalian makan sono. Nah, jadi gambaran yang kedua ini dia lebih baik daripada gambaran yang pertama. Ya, untuk yang mubah, perkara syahwat mubah tetap dikeluarkan dia, tapi tidak juga berlebih-lebihan. Untuk bersenang-senang terhadap urusan dunia yang tidak melalaikan dia dari akhirat. Tapi itu kuncinya ya, yang harus digarisbawahi, dia tidak melalaikan daripada urusan akhirat. Kalau sampai melalaikan akhiratnya, itu lebih buruk daripada yang pertama. Mending jadi pelit kikir daripada loman loyal tapi mendatangkan dosa. Nah, maksudnya ya, mending kikir sekalian. Nggak usah kamu loyal kalau mendatangkan mudarat untuk dirimu, mendatangkan maksiat. Datang misalnya tadi itu bawa proposal untuk apa? Kita mau datangin artis.
ada pesta ini katanya. Jadi diharapkan setiap warga sumbangan, setiap rumah misalnya sumbangan untuk mendatangkan maksiat. Pelitlah kamu, jadilah kamu manusia paling pelit dunia akhirat, karena hartamu itu bisa menjerumuskanmu kepada an-nar. Alhamdulillah. Tapi kalau seandainya ada ajakan untuk kebaikan, jadilah kamu orang yang pertama tampil di depan. Jadilah kamu orang pertama tampil di depan untuk membantu kebaikan. Kita mau datangin misalnya ulama dari luar, itu butuh dananya gini. Anak tiket PP. Sisanya untuk mobil penginapan monggo cari sama yang lain, kasih yang lain jatah. Kalau memang tidak ada, sini lagi ya, handle semua. Masya Allah, kalau ada orang kayak gitu di Tarakan ini, maksud nggak ada artis kayak ulang tahun kemarin datang ke sini. Tiap maulid ulama besar, ada Habib Syekh, selawat di stadion tuh, ya, yang inti membayangi aja sudah nikmat. Ramainya orang mikir selawat Tarakan, ada seperti itu ya. Mudah-mudahan ada ke depan insya Allah. Mudah-mudahan. Nabi SAW beliau pernah bersabda, ya bna Adam innaka antabdhulal fadla khairul lak wa antumsikahu syarrul lak, rawahul Muslim. Wahai anak manusia, anak cucu Adam, sesungguhnya kalian itu ketika mengeluarkan keutamaan yang ada pada dirimu dengan apa yang Allah berikan, misal bersedekah, memperhatikan du'afa, orang yang tidak mampu, orang yang lemah, ya, memperhatikan misalnya ada janda punya anak, sampai si perempuan ini harus bekerja keluar untuk membiayai anaknya, kamu perhatikan dia. Perhatikan maksudnya perhatikan kebutuhannya, ya. Ya kalau memperhatikan jandanya juga tidak apa-apa, dikawinin, ya. Tapi ya jangan gak anak ambil hatinya lah dengan anaknya. Oh bahaya, ini salah niat sudah. Ada yang seperti itu. Ada. Tahu itu perempuan janda punya anak kah? Ya Allah, sial. Ini kan ditinggal mati atau ditinggal hidup? Ditinggal cerai sama suami. Oh gitu ya. Alhasil banyak jadi FBI dia. Kalah KPK nanyain. Ya. Yang Ustaz kasihin bantuan lah ya untuk anaknya, Ustaz ngambil hati anaknya, ya nggak apa-apa juga, silakan. Itu mah nanti jadi budak syahwat namanya, ya. Cuma untuk kalau memang gentle, suka, niat mau bantu, bisa ngomong apa adanya, nggak usah repot. Apalagi kalau masih single parent gitu ya, kaliannya masih bujang nih misalnya tadi ya, kita mau suka sama anak orang, anak gadis orang, datangin orang tuanya, bukan datangi perempuannya, orang tuanya didatangin. Kamu mau menikah, suka sama perempuan, ya, datangi orang tuanya. Kan saya suka sama anaknya, Beb, masa saya nikahi orang tuanya? Loh, enggak seperti itu. Ini gadis bukan janda gitu loh. Ini anak masih bikir. Dia harus diajarkan tata krama, adab sama orang tua. Beda kalau dia bukan gadis, datangin orang tuanya. Anak datang silaturahim, niat untuk ini sama putri bapak. Tujuannya apa? Biar orang tua si gadis ini melihat, oh inikah yang suka sama anak aku. Istighfarin. Ambil hati orang tuanya dulu. Nah, tunggukan jawaban. Tapi sudah disampaikan maksud dan tujuan. Oh, kayaknya ada respon nih dari orang tua si perempuan ini. Baru aja orang tuamu, Mak, aku suka sama ini. Oh iya kak, kata si dari pihak laki nih, pihak laki-laki. Mama suka kak? Yang mana orangnya? Ada tinggalnya di kolong langit sono, bagian ini blok A misalnya.
Anak, kalau kamu suka, mama suka, bapak suka. Yang penting orangnya baik katanya. Ayo nak kita silaturahim mak. Sekalian mama melihat orangnya. Nah baru melihat orangnya. Kenapa? Karena orang tua perempuan udah ACC, udah kasih lampu hijau. Ini datang suka sama anak gadis orang, anaknya yang didatangi. Nah, terus peranan orang tuanya apa? Kayak patung jadi berhala kan itu. Iya betul, kamu mau menikahi anak gadis orang, tapi itu orang tuanya masih ada. Ya hormati orang tuanya dulu, ambil hati orang tuanya. Ya. Biar apa? Kenapa tuntunan di dalam Islam seperti itu? Ini termasuk salah satu tradisi ya. Tradisi yang menuntun orang yang mempunyai tujuan kuat di dalam untuk menikah, agar dia tahu cara menghormati calon mertuanya kelak. Kamu kalau langsung datang ke perempuan yang kau suka, kemudian nikah, berjalan waktu kamu tidak akan menghargai orang tuanya nanti. Atau kamu tidak akan dihargai sebagai menantu sama orang tuanya. Akhirnya terjadilah keretakan dalam komunikasi. Tidak enak lagi. Tapi kalau kamu dapat hati dia restu sama kamu calon menantunya, kamu sudah tampil, bukan ngelihat perempuannya. Nanti kedua bawa orang tuamu lah, wahai laki-laki. Nah, datang biar dia ngelihat. Ta'aruf itu baru namanya. Oh ini calon mantuku, anakku udah suka. Ya, dia juga calon orang tuanya udah suka. Ayah, tanggal berapa mau kita langsungnya akad? Oh sama-sama ya, suka ya, sama-sama suka. Jadi jangan kita langsung ke perempuannya. Ya, boleh. Nanti kalau seandainya laki-laki nggak serekan, ya kasihan. Nanti kira ini main lotre apa? Kalah menang, ada kalah ada menang. Kalau memang sudah azam, ada keinginan kuat untuk menikah, udah tahu siapa yang kamu suka, datangin orang tuanya. Masalah terima atau tidak, jodoh atau bukan, itu bukan urusanmu. Nah, itu gentle loh, gentle itu baru namanya. Kok ngacar ke situ ya? Kemana tadi terakhir? Nah, mulai kalau bab kawin kalian hilang fokus semua. Apa tadi? Hah? Apa Alwi? Kamu nambah bini kah? Cepat pala makin nikah. Apa tadi? Oh lupa saya ini. Asik? Itu ya, jadi cari istri jangan yang pelit juga, biar sama-sama dunia akhirat bareng gitu. Nggak ada yang disembunyiin. Ya, aneh mau sedekah, ya, ngomong sama istrinya misalnya, ayah ada siapa yang tahu kayak yang mau kita santuni? Oh ada, kata istrinya. Nah ini ada kebetulan rezeki. Ada yang bersedekah suami diem-diem, jangan tahu istrinya. Kalau tahu istrinya apa? Ya, tidurnya di ruang tamu malam tuh langsung di sini. Kenapa kau tidak ngabariku? Berapa kau sedekah tuh? 100.000. Oh itu untuk gincuku itu. Hehehe. Kayak gini mah tak usah dikasih tahu bini kalau dia eman sama duitmu. Cari istri yang dukung kalau untuk kebaikan. Aneh mau sedekah dari rezeki ini. Dapat nih sudah orangnya. Oh ya siapa orangnya? Mas, kata si istri. Itu tetangga yang di kampung sebelah tadi. Mau berapa dikasih? Apa yang mau dikasih? Dikasih 100.000. Berapa juga kau dapat keuntungan nih mas? Tambahilah 50.000 lagi. Oh, itu baru bini. Ya. Ada bini juga, sedekah berapa? 100.000. Kebanyakan mas. Separuh aja. Itu separuh soleha juga tuh orang. Parah yang kayak gini. Wa antum sikahu syarrul lak, atau kamu pegang, kamu tahan, itu menjadikan mudorot, buruk untuk dirimu. Kamu punya
kelebihan yang bisa kamu keluarkan seperti sedekah dan lain sebagainya, jangan ditahan. Atau kamu tahan, kata Rasulullah, syarulak, jadinya nanti mudarat untukmu. Kali aja dengan kamu tidak tahan itu sedekah, yang tadinya kamu itu sakit atau kena musibah, tertolak itu. Tapi kamu tahan, akhirnya tetap kena itu sakit atau musibah tadi. Ya kan, sedekah nolak bala. Nasul hadis, bukan omongan orang bahari. Sedekah mengangkat penyakit, itu hadis, bukan omongan orang bahari. Kamu mau sedekah, kamu tahan, tadinya sehat. Karena kamu menahan, kena sakit. Mestinya kamu tidak tahan, yang tadi jam sekian sakit akhirnya tertolak. Mestinya kena bala, akhirnya dialihkan. Makanya kalau kita ada kemampuan dan bisa, jangan tahan. Karena kalau kamu tahan itu akan menjadi buruk untukmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahul Muslim. Wa Nabi Umal Bahini, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'amus sakhi dawa wa ta'amus syahih da. Makanan-makanan orang yang dermawan itu obat. Tapi makan makanan orang yang kikir jadi penyakit. Akan dikatakan ulama, melihat wajah orang yang kikir mengeraskan hatimu. Makan makanan yang disajikan oleh orang yang kikir pelit jadi penyakit untuknya. Nah, Imam Syafi'i itu paling zuhud dari sisi semuanya, makan, minum, tidur. Ya. Tapi ketika datang ziarah ke salah satu muridnya Imam Ahmad bin Hambal, makannya paling banyak. Imam Ahmad bin Hambal ini punya seorang putri yang selalu di kupingnya itu mendengarkan keutamaan dari Imam Syafi'i. Ini guru Imam Ahmad bin Hambal. Ya, dua-duanya Imam Madhab. Kata putrinya Imam Ahmad, mau datang, kata Imam Ahmad bin Hambal akan datang Syafi'i, orang alim ulama yang Abah kagumi, Abah sangat menghormati guru itu, nginap di rumah kita. Oh, si putrinya tadi itu tidak sabar karena selalu yang didengarkan kupingnya itu tentang sosok Syafi'i begini luar biasa. Datang Imam Syafi'i, kemudian dijamu, nginap, disiapin tempat tidur, ruangan, kasih makan, waktunya makan lebih banyak. Tak pernah nanya. Penasaran putri Imam Ahmad bin Hambal ini, aku pengen tahu, Abah Anda bilang begini Imam Syafi'i, Anda pengen lihat langsung. Sekarang orangnya ada. Makan banyak. Kaget sama. Malam abahnya Imam Ahmad bin Hambal ngidupkan malam itu ya mulai dengan zikir, wirid, qiraatul Quran sampai fajar. Dia dapeti Imam Syafi'i tidur, ngadep ke kanan tidur seperti mayit. Masuk fajar subuh, pas mau sholat subuh berjamaah, langsung sholat tanpa wudhu. Dilihat sama putri Imam, loh kok enggak wudhu? Tidur batal wudhu. Ini bangun tidur langsung dia sholat. Nganjal, tak beres. Apa yang Abah sampaikan ini tidak betul realitanya. Nyataannya tidak betul sama sekali. Bah, ya anakku, ada 3 yang mengganjal dari putrimu ini terhadap guru Syafi'i. Apa? Yang pertama, Abah bilang orangnya zuhud, makan sedikit. Malam paling banyak dia makan, nambah lagi. Itu pertama. Yang kedua, Abah sampai fajar itu hidupkan malam mendekatkan diri dan hati kepada Allah. Lah beliau lihat itu. Yang ketiga, waktu mendirikan sholat subuh tanpa wudhu langsung sholat. Itu bagaimana bisa? Kata si putrinya, siang hari
ketemu sama Imam Syafi'i, duduk, ditanyakan oleh Imam Ahmad, wahai guruku, anakku ada yang membuat dia bimbang, membuat dia bertanya, galau. Semalam dilihatnya kamu makan banyak. Yang kedua, kamu tidur hendak hidupkan malam dengan zikir kepada Allah. Yang ketiga, sholat subuh hendak wudhu langsung sholat. Oh, kata Imam Syafi'i dijelasin. Waktu jelasin, dengar putrinya Imam Ahmad bin Hanbal dari ruang sebelah. Aku ya Ahmad makan banyak karena aku tahu ini makanan yang kau sajikan ini 100% halal. Halalnya jelas. Yang kedua, makan di rumah yang disajikan oleh orang yang berilmu itu obat untuk segala penyakit. Makanya aku makan banyak untuk mengobati penyakit yang ada di dalam diriku. Karena makan di rumah orang yang sakha, dermawan, alim, berilmu, penyakit itu bisa dijadikan obat makanan orang tersebut sama Allah. Makanya Imam Syafi'i makan banyak, bukan karena beliau rakus. Kalau selain di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, makan tuh cuma nyenengin sahibul bait yang nyajiin, nyenengin aja udah. Kalau ndak suka dibungkus, nanti disedekahin ke orang lain. Itu pertama. Yang kedua, waktu tiba malam, aku langsung berebah ngadep ke kanan dan aku melihat Al-Quran dan hadis. Aku lihat ada Al-Quran di wajahku dan hadis. Dari sejak aku merebahkan itu, terbentuk 70 hukum yang Allah ilhamkan kepadaku dan aku mencari jawaban daripada itu pertanyaan. Jadi sampai subuh itu bukan aku tidur, tapi aku mecahkan 70 pertanyaan. 70 permasalahan. Gara-gara ngelihat Quran, gara-gara ngelihat bukan ngelihat langsung, maksudnya terbayang dengan Al-Quran ayat ini, hadisnya ini. Mulai loading otaknya dalam keadaan berebah tidak bergerak tuh, mata tuh terjaga bukan tidur. Nah, dari Al-Quran ayat, potongan ayat dan potongan hadis ini terbentuklah 70 permasalahan dalam Islam dan 70 jawabannya. Nah, karena mataku terjaga, aku tidak perlu wudhu lagi. Subuh masuk langsung takbir, langsung sholat. Beda kalau aku tidur, aku wajib wudhu, tapi yang nyatanya tidak tidur. Karena mecahkan 70 permasalahan ini. Makanya aku tidak tidur ketika subuh datang langsung sholat berjamaah. Sudah dengarkah putrimu? Baru tahu. Jadi makan di tempat orang yang berilmu, alim ulama, apalagi orang dermawan, itu jadi obat. Jangan takut sakit. Kalau kamu makan dijamu di rumah orang pelit, walaupun itu kambing, ya mungkin mikirlah. Daging ini, nanti kolesterol ini, nanti darah tinggi naik ini. Apalagi yang punya rumah ini, masjidnya orang ini. Ya, sedikit aja. Ya, tapi kalau ente makan di rumah orang alim berilmu, ulama ataunya orang dermawan, sakha, dermawan tuh sakhi itu dermawan betul-betul. Ya, dermawan, nggak kikir orangnya. Disajikan lagi sama dia makanan enak, oh sikat, bila perlu bisik-bisik bungkus. Nah, aneh mau bawa pulang. Kenapa? Itu kalau di dirimu ada penyakit, jadi obat. Jangan kamu takut sakit. Kalau kamu takut sakit, sakit betul. Nah, kalau kamu takut sakit nanti sakit betul. Ada kambing takut darah tinggi, ya jangan, kan ada Panadol, gampang aja. Yang penting nikmati dulu depan mata. Ada bodrek, makan bodrek habis itu. Takut obat, takut gula naik, insulin aja. Habib Soleh ada di sini, tinggal telepon. Yang penting nikmati. Selagi kamu berada di tempat makan orang dermawan atau orang yang berilmu. Ya. Nah ini majelis nih. Kumpul tempat orang berilmu. Banyak makannya. Jangan sedikit. Kalau ada makanan banyak makan.
nggak perlu di sini makan, nanti di rumah makan lagi. Tapi besok di rumah orang ulama bukan? Kalau besok di mana? Hah? Belakang. Rumah orang ulama bukan? Ramadan. Ya, tuh. Istihara kalau mau makan banyak ya. Ya, istihara kalau mau makan banyak. Tapi beliau ini dermawan, nggak perlu istihara. Nggak perlu istihara, makan banyak-banyak. Ya, paling sahibul bait nyalinya yang nyiapin makanan banyak-banyak nanti. Gimana lagi? Nanti penutupan arba'in, makan banyak-banyak ya. Rugi kalian makan sedikit. Siapin banyak-banyak kebuli. Yang dapat bagian depan kambing, insya Allah. Yang bagian belakang ke belakang, semakin belakang sopnya, baunya kambing aja ciumnya. Allahu a'lam. Allah jadikan kita daripada orang-orang yang tidak kikir insya Allah. Ya, tidak pelit kita sama urusan dunia, baik sama keluarga, perhatian insya Allah dalam perkara yang mubah, tidak terlalu membazirkan ya, dan tidak mengakhirkan kita dari kewajiban. Dan Allah jadikan perkumpulan kita insya Allah barokah, perkumpulan insya Allah membawa hikmah, perkumpulan yang insya Allah mengampunkan dosa, mengangkat derajat, perkumpulan yang insya Allah menjadi saksi kebaikan untuk kita dunia wal akhirah min rabbal Niat sifat fadil Zaki Ramadan bin Firman wa putri Nurjana binti Fitriansyah wa Haji Ramli Arsyad Ustaz Alfi Fuad